Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Diana Sanfauzia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis bahan ajar yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk memaparkan materi yang berjudul Langkah Mengembangkan dan Memproduksi Bahan Ajar berupa buku dan modul. Dengan anggota kelompok saya sendiri Airisma dengan nomor induk mahasiswa 20210133 dan rekan saya Teh Neng Desi Nurhayani dengan nomor induk mahasiswa 20210101. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Teh Neng. Kepada Teh Neng Desi, saya persilahkan. Baik, di sini ada pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan sumber belajar esensial dan penting yang diperlukan pembelajaran dari mata pelajaran di sekolah untuk mendorong efisien guru dan meningkatkan kinerja siswa. Menurut Ikra Yenti, tahun 2013, bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Pembelajaran cetak dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Adapun karakteristik bahan ajar yang pertama yaitu mampu membelajarkan sendiri para siswa. Artinya, bahan ajar cetak harus mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya untuk membantu para siswa dalam proses pembelajaran baik dalam bimbingan guru maupun secara mandiri. Karakteristik yang kedua yaitu eh, bahan ajar cetak bersifat lengkap, artinya yaitu memuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Dan juga di sini ada pengembangan bahan ajar cetak. Yang pertama ada cara kompilasi terhadap bahan yang telah tersedia dan dilengkapi dengan panduan belajar. Yang kedua, menggunakan buku teks yang telah tersedia di pasaran dengan disertai panduan belajar. Yang ketiga, menyadur buku teks yang sudah tersedia. Yang keempat, menulis bahan ajar cetak yang diperlukan yang dirancang sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan. Adapun struktur bahan ajar, terdapat 7 komponen dalam setiap bahan ajar, yaitu judul, petunjuk, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, tugas atau langkah kerja dan penilaian. Masing-masing bentuk bahan ajar memiliki struktur yang berbeda. Di sini ada teknik penyusunan bahan ajar cetak. Yang pertama yaitu judul atau materi yang disajikan harus berintikan kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dicapai siswa. Yang kedua, untuk menyusun bahan ajar cetak ada 6 hal yang perlu dimengerti, yaitu yang pertama, susunan tampilannya jelas dan juga menarik. Yang kedua, bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mampu menguji pemahaman adanya stimulan. Yang selanjutnya yaitu kemudahan dibaca dan yang terakhir materi instruksional. Di dalam pengembangan bahan ajar modul dan buku teks dibagi menjadi dua. Yang pertama ada modul dan yang kedua ada buku teks. Modul. Modul adalah sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka, agar mereka dapat belajar sendiri atau mandiri dengan bantuan atau bimbingan yang minimal dari pendidik. Di sini ada fungsi modul. Yang pertama ada bahan ajar mandiri. Bahan ajar mandiri yaitu untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk belajar sendiri tanpa tergantung kepada kehadiran pendidik. Yang kedua yaitu
Pengganti fungsi pendidik. Modul sebagai bahan ajar yang harus mampu menjelaskan materi pembelajaran dengan baik dan mudah dipahami peserta didik sesuai tingkat pengetahuan eh, mereka. Yang ketiga yaitu sebagai alat evaluasi. Peserta didik dituntut untuk dapat mengukur dan menilai sendiri tingkat penguasaannya terhadap materi yang telah dipelajari. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ada sebagai bahan rujukan peserta didik. Terdapat berbagai materi yang harus dipelajari peserta didik, maka modul juga memiliki fungsi sebagai bahan rujukan bagi peserta didik. Adapun tujuan pembuatan modul, yang pertama yaitu agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan pendidik. Yang kedua yaitu agar peran pendidik tidak terlalu dominan dan otoriter dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu melatih kejujuran peserta didik. Yang terakhir yaitu yang keempat ada mengakomodasi berbagai tingkat dan kecepatan belajar peserta didik agar peserta didik mampu mengukur sendiri tingkat penguasaan materi yang dipelajari. Di sini ada unsur-unsur modul. Modul paling tidak harus berisikan 7 unsur, yakni seperti judul, petunjuk belajar, atau petunjuk peserta didik atau pendidik, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja atau lembar kerja atau LK, dan juga evaluasi. Melalui ketujuh komponen itulah kita dapat menyusun sebuah bahan ajar yang disebut modul. Komponen modul yaitu ada dua. Yang pertama, modul untuk siswa, yaitu yang berisikan kegiatan belajar yang dilakukan siswa. Dan yang kedua, ada modul untuk guru, yang berisikan petunjuk guru, tes akhir modul, dan kunci jawaban akhir modul. Di sini ada struktur pembuatan modul. Yang pertama, pendahuluan setidaknya memuat 5 elemen, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua pengenalan terhadap topik yang akan dipelajari, yang ketiga informasi tentang pembelajaran, yang keempat hasil belajar, yang kelima orientasi. Struktur yang kedua yaitu kegiatan belajar. Struktur kegiatan belajar meliputi kegiatan belajar yang pertama yaitu judul. Judul ini meliputi yaitu tujuan, materi pokok, uraian materi, berisi penjelasan, contoh, ilustrasi, aktivitas, tugas atau latihan, dan juga rangkuman. Tes dan juga tes mandiri. Kegiatan belajar 2 yaitu judul, struktur seperti kegiatan belajar pertama atau 1. Yang ketiga yaitu penutup. Di dalam penutup ini meliputi yaitu salam, rangkuman, aplikasi, tindak lanjut kaitan dengan modul berikutnya. Yang selanjutnya ada daftar kata penting, yang ketiga ada daftar pustaka, yang keempat ada kunci tes mandiri. Adapun karakteristik modul, yang pertama yaitu dirancang untuk sistem pembelajaran mandiri, yang kedua yaitu program pembelajaran yang utuh dan sistematis, yang ketiga yaitu mengandung tujuan bahan atau kegiatan dan evaluasi, yang keempat yaitu disajikan komunitatif atau dua arah, yang kelima yaitu diupayakan untuk mengganti beberapa peran atau peran pengajar, yang keenam, cakupan bahasa terfokus dan terukur. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, mementingkan aktivitas belajar pemakai. Jenis Baik, terima kasih kepada Teh Neng yang telah memaparkan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu mengenai jenis-jenis modul. Nah, di sini ada jenis modul menurut penggunaannya. Menurut penggunanya, modul terbagi menjadi dua macam, yaitu modul untuk peserta didik dan modul untuk pendidik. Nah, modul untuk peserta didik berisi kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik, sedangkan modul untuk pendidik berisi petunjuk pendidik, tes akhir modul, dan kunci jawaban tes akhir modul. Nah, ada juga jenis modul menurut tujuan penyusunannya. Jenis modul lainnya dikemukakan oleh
Pembriarto, ia mengatakan bahwa menurut tujuan penyusunannya, modul dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu modul inti atau modul dasar dan modul pengayaan. Yang selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan modul. Langkah yang pertama yaitu analisis kurikulum, yang kedua menentukan judul modul, yang ketiga pemberian kode modul, dan yang keempat penulisan modul. Ada juga kelebihan dan kekurangan modul. Kelebihannya yang pertama berfokus pada kemampuan individual peserta didik karena pada hakikatnya mereka memiliki kemampuan untuk bekerja sendiri dan lebih bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Kelebihan yang kedua adanya kontrol terhadap hasil belajar melalui penggunaan standar kompetensi dalam setiap modul yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, relevansi kurikulum ditunjukkan dengan adanya tujuan dan cara pencapaiannya, sehingga peserta didik dapat mengetahui keterkaitan antara pembelajaran dan hasil yang akan diperolehnya. Nah, sedangkan kekurangan dari modul yang pertama ada interaksi antara pembelajar dan pelajar berkurang. Kekurangan yang kedua, pendekatan tunggal menyebabkan monoton dan membosankan. Yang ketiga, kemandirian yang bebas menyebabkan pembelajar tidak disiplin dan menunda mengerjakan. Yang keempat, perencanaan harus matang memerlukan kerjasama tim, memerlukan dukungan fasilitas, media, sumber, dan lainnya. Kekurangan yang terakhir memerlukan biaya yang lebih mahal. Nah, yang kedua adalah buku teks. Buku adalah bahan tertulis dalam bentuk lembaran-lembaran kertas yang dijilid dan diberi kulit atau cover yang menyajikan ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis oleh pengarangnya. Sementara yang disebut dengan buku teks pelajaran adalah buku yang berisi ilmu pengetahuan yang diturunkan dari kompetensi dasar yang tertuang dalam kurikulum, di mana buku tersebut digunakan oleh peserta didik untuk belajar. Nah, ada juga fungsi buku teks pelajaran. Yang pertama, fungsinya sebagai bahan referensi atau bahan rujukan oleh peserta didik. Yang kedua, sebagai alat bantu peserta didik dalam melaksanakan kurikulum. Yang ketiga, sebagai bahan evaluasi. Yang keempat, sebagai sarana untuk meningkatkan karir dan jabatan. Yang kelima, sebagai salah satu penentu metode atau teknik pengajaran yang akan digunakan peserta didik. Nah, ada juga tujuan buku teks pelajaran. Yang pertama, memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari pelajaran baru. Yang ketiga, menyediakan materi pelajaran yang menarik bagi peserta didik. Ada juga unsur-unsur buku teks. Bahan ajar buku teks pelajaran tersusun atas 5 komponen, yaitu yang pertama judul, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, latihan, serta penilaian. Langkah-langkah menyusun buku teks. Nah, di sini ada langkah-langkah menyusun buku teks. Yang pertama, pedoman atau kaidah dalam penyusunan buku teks pelajaran. Kedua, langkah-langkah penyusunan buku teks pelajaran. Yang ketiga, memperhatikan kurikulum dengan cara menganalisanya. Yang keempat, menentukan judul buku yang akan ditulis sesuai dengan standar-standar kompetensi yang akan disediakan oleh buku kita. Yang kelima, merancang outline buku agar isi buku lengkap mencakup seluruh aspek yang diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi. Yang keenam, mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Yang ketujuh, menulis buku dilakukan dengan memperhatikan penyajian kalimat yang disesuaikan dengan usia dan pengalaman pembacanya. Yang kedelapan, mengevaluasi atau mengedit hasil tulisan dengan cara membaca ulang. Yang kesembilan, memperbaiki tulisan menjadi menonjol. Yang kesepuluh, berikan ilustrasi gambar, tabel, diagram, atau sejenisnya yang mendukung profesional.
Adapun kelebihan dan kekurangan dari buku teks, kelebihannya gaya bahasa yang mudah dimengerti, penampilan cover maupun isi buku menarik, kertas yang digunakan buku adalah kertas yang berkualitas baik, isi buku mengandung hal yang bermanfaat bagi pembaca dan terdapat gambar yang jelas untuk dilihat bila ada. Nah, untuk kekurangannya, kekurangan dari buku teks ini dibatasi kurikulum disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan, kesalahan pengetikan juga terdapat dalam buku teks. Tanda baca kecil sering terlupakan dalam penulisannya. Nah, untuk kesimpulan dari materi yang kelompok kami sampaikan, yaitu bahan pembelajaran cetak diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Suatu bahan pembelajaran cetak memuat materi yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah atau teori yang tercakup dalam mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmunya, serta informasi lainnya dalam pelajaran bahan ajar cetak yang umum dan sering digunakan antara lain modul dan buku teks. Nah, modul merupakan suatu alat atau sarana pembelajaran yang di dalamnya berupa materi, metode, dan evaluasi yang dibuat secara sistematis dan terstruktur sebagai upaya untuk mencapai tujuan kompetensi yang diharapkan. Sedangkan buku teks pelajaran pada umumnya merupakan bahan ajar hasil seorang pengarang atau tim pengarang yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk kelebihan dan kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.